Oke, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita persiapkan untuk penilaian akhir semester. Kita lihat dari latihan-latihan soal. Kita mulai dengan soal yang nomor 1. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, yang pertama sekali kamu lakukan adalah lihat rangkaiannya. Nih, kalau kita perhatikan, rangkaian yang ini dengan rangkaian yang ini adalah rangkaian paralel. Karena rangkaiannya adalah rangkaian paralel, maka jangan lupa sifat rangkaian paralel adalah tegangan listriknya itu adalah sama. Berarti tegangan di sini sama dengan tegangan di sini, sama dengan tegangannya adalah 12 volt. Maka kalau sudah kita dapat di sini 12 volt, yang ditanya di 12 ohm ini, maka yang kita perhatikan yang ini. Atau bisa kita gambar ulang. Jadi kalau misalnya ini kita gambar ulang, ini tadi yang 12 ohm, kemudian yang ini adalah yang 4 ohm, kemudian yang ini adalah 1 ohm. Yang inilah yang namanya tegangannya tadi adalah 12 volt. Maka untuk menyelesaikan ini, langkah yang harus kita lakukan yang lebih gampang adalah rangkaian yang seri itu kita uraikan atau kita putus. Nih, kita bagi yang serinya. Jadi misalnya yang ini seri dengan yang ini, maka ini kita bagi. Misalkan yang ini kita buat A, ini kita buat B, maka tinggal kita buat bahwa potensial di A bandingkan dengan potensial di B itu sama dengan R di A berbanding dengan R di B. R di A itu adalah paralel. Paralel itu berapa? Ya kita buat dari rumus 1 per R paralel sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 4. Maka kalau kita selesaikan, ini kita samakan penyebut ke per 12. Berarti ini 3. 3 tambah 1, 4. Maka hasilnya adalah 12 dibagi 4 sama dengan 3 ohm. Karena ini 3 ohm, tinggal kita buat RA-nya berarti 3 banding RB-nya 1. Sehingga bisa kita dapatkan nanti bahwa VA itu sama dengan pembandingnya 3 bagikan dengan total dari perbandingan. 3 tambah 1 berarti 4. Kalikan dengan V totalnya. V totalnya adalah 12. Sehingga kita dapatkan 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3 adalah 9 volt. Kata mula, di rangkaian ini 9 volt. Karena 12 dengan 4 itu adalah paralel, maka sifatnya tadi V-nya sama. Sehingga di sini 9 volt, di sini juga 9 volt. Karena di sini 9 volt, yang ditanya adalah energi listrik di sini. Tinggal kita masukkan rumus energi sama dengan ini sudah ada nilai V-nya, maka kita pakai rumus V. V kuadrat per R kali T. V-nya tadi adalah 9, maka 9 kuadrat. Kita bagi dengan R. R-nya itu adalah yang diminta di 12 ohm. Waktunya itu diminta adalah 4 second. Berarti ini kita kali 4 ya. Maka ini kemari habis, sisa di sini 3, berarti yang ini sisa 3 kali 9, maka ketemulah dia 27 Joule. Yang nomor 2. Nah, untuk menyelesaikan ini, langkah yang kita lakukan adalah gunakan hukum Kirchhoff. Apa itu? Hukum Kirchhoff itu adalah jumlah GGL ditambah dengan jumlah I dikali R sama dengan 0. Tapi pertama sekali kamu lakukan buat dulu arah sembarang loop. Namanya sembarang suka hati. Bisa kita buat searah putaran jarum jam, bisa kita buat berlawanan. Maka kalau kita buat misalkan searah putaran jarum jam, berarti arah arusnya dari sini, kemari, kemudian kemari, kemudian kemari. Ya. Karena arah arusnya adalah seperti ini, maka di dalam hal ini nanti perhatikan GGL itu dua kemungkinan. Bisa positif, bisa negatif. Positif kapan? Positif kalau dia arus listrik mengalir terlebih dahulu melewati garis panjangnya baru yang pendek, atau positifnya baru negatif. Sehingga dari sini bisa kita lihat yang ini adalah GGL-nya plus 6 volt, yang ini adalah minus 12 volt, yang ini adalah minus 4. Maka bisa kita buat menjadi 6 minus 12 minus 4 plus I kali R. Di sini semuanya hanya satu loop, maka I-nya itu sama semuanya. Berarti I kali 4 tambah I kali 2 tambah I kali 6. Maka kita peroleh ini adalah 12I sama dengan 0.
Dari sini akan kita peroleh 12I sama dengan, ini pindah ruas ke kanan, yang ini kemari adalah 2, ini kemari berarti sama dengan 10. Sehingga kita dapatkan I-nya itu sama dengan 5/6 ampere. Nah, kalau sudah dapat, yang ditanya adalah beda potensial dari A ke D. Maka ikuti aja loop dari A ke D. Ikuti loop dari A ke D, tinggal buat jumlah GGL dari A ke D, kita tambahkan dengan jumlah daripada I kali R dari A ke D. Lihat loopnya yang dari A ke D. Nah, yang dari A ke D, arah arusnya adalah yang ini nih. Arah arus dari A sampai ke D. Maka GGL yang kita temukan adalah plus 6 volt. Sehingga bisa kita buat menjadi 6 plus, kemudian ada hambatan di sini. Berarti karena ada hambatan, I dikali dengan R-nya 6. I-nya tadi 5/6, sehingga bisa kita buat 6 plus 5/6 dikali dengan 6. Ini kemari habis, maka ketemu VAD-nya adalah 11 volt. Yang berikutnya, kita perhatikan di sini yang ditanya adalah muatan listrik pada grafik. Kalau ada grafik ditanya muatannya, cara gampangnya adalah kamu cari luas grafik. Nah, yang diminta adalah luas grafik ini semua. Maka kalau kita berbicara luas grafik ini, pertanyaannya angka di sini berapa? Karena belum tahu, misalkan aja dulu T. Setelah itu buat kesebangunan. Apa itu? Perbandingannya ini dengan sisi yang ini sama dengan perbandingannya ini dengan sisi yang ini. Sehingga kalau kita buat perbandingan ini dengan sisi yang ini, berarti hasilnya adalah yang ini panjangnya adalah 4 per sisi yang ini, berarti dari 3 sampai T, maka itu menjadi T minus 3 sama dengan perbandingan yang ini. Yang ini adalah 2 per sisi yang ini kemari berarti adalah T minus 5. Oke, kita kali silang. Ini kita selesaikan dulu, kita bagi 2, sisa 2, lalu kali silang. Kita dapatkan 2T minus 10 sama dengan T minus 3. Ini kita pindah ruas sehingga kita dapatkan nilai daripada T-nya adalah 7 second. Nah, kalau ini sudah dapat 7, karena bangunnya adalah segitiga, sehingga bisa kita buat Q-nya adalah luas segitiga. Setengah, alasnya berarti 7, tingginya 4, maka ini hasilnya adalah 14 kolom. Yang berikutnya, nah ditanya berapa kapasitor pada 5 mikrofarad. Sama seperti resistor tadi, yang seri ini kita pisahkan. Ini diserikan dengan ini. Maka kita pisahkan. Misalkan ini A, ini B. Tinggal kita buat VA berbanding dengan VB. Nah, cuma berkebalikan. Kalau di resistor langsung R banding R. Kalau di sini kita buat adalah 1 per CA banding dengan 1 per CB. Sehingga kita dapatkan 1 per CA-nya adalah 1 per 4 banding 1 per CB. CB itu adalah paralel. Paralel kalau dia kapasitor itu tinggal dijumlahkan saja. Sehingga kita dapatkan menjadi 1 per 12. Nih sama-sama kita kali 12. Kita dapatlah ini menjadi 3 banding 1. Karena pertanyaannya di 5, berarti di B, maka kita dapatkan VB adalah pembandingnya B1, 1 per total perbandingannya adalah 4, kali dengan total tegangan listriknya 12, kita dapatkanlah bahwa potensial di B itu adalah 3 volt. Rangkaian 7 mikro dengan 5 mikro, nih kita lihat 7 mikrofarad, dan 5 mikrofarad itu adalah rangkaiannya paralel. Karena rangkaiannya paralel, maka sifatnya V-nya sama. V di sini sama dengan V di sini sama dengan V totalnya secara paralel, yaitu sama dengan VB. Karena sama dengan VB, kita dapatkan VB-nya adalah 3. Ditanya energi, tinggal kita buat rumusnya adalah setengah C kali dengan V kuadrat. Maka hasilnya setengah C yang diminta 5 mikro. Berarti bisa kita buat 5 kali 10 pangkat minus 6. V-nya 3 dikuadratin berarti jadi 9. Berarti ini kita kalikan 45 dibagi 2 berarti 22,5 kali 10 pangkat minus 6 joule. Atau kalau dalam mikro boleh 22,5 mikrojoule. Nih kalau kita perhatikan soal ini, kita lanjut yang berikutnya.
Yang berikutnya di sini diketahui ada dua buah muatan. Muatan itu adalah Q dan minus 4Q. Ini terpisah pada jarak 15 cm. Ditanya dalam soal, di manakah letak titik yang mengalami medan listrik bernilai 0? Ya, yang tidak mengalami medan listrik artinya medan listriknya 0. Nah, cara gampangnya gini anak-anak. Kalau ditanya letak medan listrik yang bernilai 0, ini cuma dua kemungkinan. Yang pertama, bisa posisinya itu adalah di antara kedua muatan. Jadi di garis hubung antara kedua muatannya. Atau yang kedua, bisa dia itu adalah bukan di antaranya tapi di luarnya. Tapi di luarnya itu di mana? Di luarnya itu adalah di sebelah muatan yang terkecil. Hati-hati dalam menentukan besar kecil muatan, tanda minusnya tidak kita pakai. Misalnya, Q dengan minus 4Q mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil itu adalah Q. Jadi tidak kita pakai minusnya menyatukan besar kecilnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kapan di antara muatan, kapan di sebelah? Di antara muatan, ini kita gunakan jika Q1 dan Q2 yang sudah diketahui itu adalah sejenis. Jadi misalnya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Di sebelah Q yang terkecil, ini kita pergunakan jika Q1 dan Q2 itu berbeda jenis. Berarti kalau berbeda jenis itu artinya adalah satu positif, satu negatif. Contoh di soal ini. Nah, di soal ini kita lihat ini jelas berbeda jenis. Yang ini positif, yang ini minus 4Q. Karena berbeda jenis, maka letaknya itu tidak berada di antaranya ini tapi di luar. Di luar itu di mana? Di sebelah yang kecil. Karena ini tadi yang kecil, maka letaknya itu adalah di sini. Ya. Karena letaknya di sini tinggal misalkan aja jarak titiknya ini, misalkan titiknya ini adalah titik P. Jarak titik P ini dari muatan Q1-nya adalah X. Sehingga kita dapat jaraknya dari sini menjadi X plus 15. Syarat medan listrik sama dengan 0 berarti adalah medan listrik akibat muatan 1 harus sama dengan muatan 2. Rumus medan listrik K kali Q per R kuadrat. Nah, kita buat K kali Q per R kuadrat. Kita dapatkan K dengan K habis. Masukkan angkanya. Q1-nya adalah Q. R-nya adalah X. Kemudian Q2-nya adalah 4Q. Tanda minus tidak kita pakai ya. Karena medan listrik itu besaran vektor. Kita bagi dengan jaraknya itu adalah X plus 15 kita kuadratkan. Ini kita habiskan. Biar gampang kiri kanan kita akar. Kalau kita akarkan, maka akarnya 1 adalah 1. X kuadrat kalau kita akar adalah X. Akar 4 adalah 2. Akarnya ini adalah X plus 15. Kali silang, 2X sama dengan X plus 15. Maka kita dapatkanlah di sini X-nya adalah 15 cm. Di mana tadi posisinya? Posisinya adalah di sebelah kiri dari muatan Q. Berarti kalau di muatan Q di sebelah kirinya adalah 15. Kalau kita lihat dari 4Q, dia itu adalah di kiri 4Q-nya adalah 30 cm. Berikutnya. Ini ditanya, tentukanlah besar perubahan gaya kolom jika Q2 dipindah ke titik P. Nah, ini cuma perubahan gaya kolom ya, berarti cari satu-satu. Nah, sebelum pindah, gaya kolomnya berapa? Nah, rumusnya kan tetap K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Sebelum pindah berarti ini jaraknya. Tinggal masukin. 9 kali 10 pangkat 9. Nilai Q1-nya adalah 40 mikro. Berarti kali 10 pangkat minus 6. Q2-nya adalah 5 mikro. 5 kali 10 pangkat minus 6. Dibagi dengan R kuadrat. R-nya 30 cm. Kita kuadratkan. Kita ubah dulu ke meter. Berarti 10 pangkat minus 1. Jadinya 9 kali 10 pangkat minus 2 karena dikuadratkan. 9 dengan 9 habis. Yang ini kemari sisa pangkat minus 12. Kemari dia sisa pangkat minus 10. Kemari sisa pangkat 1. Kemari dia habis. Maka tinggal 4 kali 5 adalah 20 Newton. Ini sebelum pindah. Sesudah pindah, kita buat lagi dengan cara yang sama. K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. K-nya tadi 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 40 kali 10 pangkat minus 6. Q2-nya 5 kali 10 pangkat minus 6. Jaraknya jadi 40.
Berarti karena jadi 40 menjadi 16 kali 10 pangkat minus 2. Nah, kalau sudah dapat seperti ini kita selesaikan. Ini kita bagikan dengan 8, maka ini hasilnya adalah 5. Ini kita bagi 8 berarti 2. Maka kita selesaikan, ini kemari jadi minus 10, kemari jadi sisa minus 1. Nah, kita dapatkanlah di sini menjadi 5 kali 5 adalah 25. Kita kalikan dengan 9, berarti 45, berarti 200. Ini 5 kali 5, 25, 45, 18, 225. Kita bagi dengan 2, berarti 225, 112,5 Newton. Oke. Maka kita dapatkan hasilnya 112,5. Ini ada pengalinya 10 pangkat minus 1. Maka kita kalikan dengan 10 pangkat minus 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 11,25 Newton. Karena ditanya dia perubahan itu berarti selisih, tinggal kita kurangkan. 20 dikurang dengan 11,25, maka akan kita dapatkan hasilnya adalah 8,75 Newton. Yang berikutnya, kita lihat di sini. Yang ditanya adalah agar induksi magnet di titik P bernilai 0, besar arus listrik akibat kawat B pada kawat B adalah. Nah, di sini kita lihat berarti ada 3 kawat. Yang pertama adalah ada kawat setengah lingkaran. Yang kedua ini ada kawat penuh satu melingkar. Lalu yang ketiga ini kawat lurus. Jadi kawat lurus ini juga kita hitung, ya, karena ada jaraknya dari pusat ini. Nah, kalau kita lihat ini, yang pertama kita lakukan adalah cari dulu arah medan magnet. Misalkan ini kita sebut adalah I1, yang ini kita sebutkan adalah I2, yang ini kita sebutkan adalah I3. Maka arah medan magnetnya di sini bagaimana? Kaidah tangan kanan. Akibat I1 kita dapatkan arah medan magnetnya di sini adalah tandanya masuk, atau kita sebut dia itu adalah cross. Akibat I2 itu adalah tandanya itu dot. Akibat kawat yang kedua tandanya dot atau keluar dari bidang gambar. Akibat kawat yang ketiga itu adalah masuk. Berarti tandanya adalah cross. Sehingga resultan vektornya kita buat secara vektor, yaitu bahwa nilai B totalnya sama dengan B1 dikurang dengan B2 ditambah dengan B3. Ini yang katanya sama dengan 0. Karena ini sama dengan 0 tinggal kita buat. B1 itu adalah kawat setengah melingkar. Berarti rumusnya mu0 dikali I kali dengan N-nya setengah 2 kali R1. Kemudian minus kawat yang kedua itu adalah kawat satu lingkaran penuh. Berarti mu0 dikali I kita kali dengan satu lingkaran dibagi dengan 2 kali R2 plus B3 itu adalah kawat lurus panjang. Berarti kawat lurus panjang mu0 kali I per 2pi dikali dengan R. Karena kawat yang kedua dan kawat yang ketiga itu adalah arusnya sama, maka ini kita misalkan dia itu adalah I2, I2. Kawatnya ini adalah I1. Lalu kita pindah ruas. Yang ada I2-nya ini kita pindah ruas ke kiri, ya. Kalau ini kita pindah ruas ke kiri, akan kita dapatkan menjadi mu0 kalikan dengan I2 dibagi dengan 2, kita keluarkan. Maka kalau ini kita keluarkan, pindah ruas, yang ini jadi plus, yang ini jadi min. Sehingga sisa di sini menjadi 1 per R2 dikurang dengan 1 per pi kalikan dengan R3. Ya, R3 sama dengan, sini hasilnya adalah setengahnya kita turunkan aja. mu0 dikali dengan I1 dibagi dengan turun menjadi 4pi gak ada pi-nya, 4 dikali dengan nilai daripada R1. Sehingga kita dapat mu0 dengan mu0-nya habis. Nah, masukkan I2-nya yang dicari. Berarti setengah I2 dikali dengan 1 per R2-nya.
Nah, R2-nya itu adalah kawat B. Kawat B-nya tadi jari-jarinya adalah ini. Oh, ini bukan A ya. Ini adalah jari-jari kawat B. Kawat B jari-jarinya 3 cm. Berarti 1/3 minus 1 per pi kali R3. R3 berarti sama seperti nilai R2 ya. Sama dengan 3 cm. Kemudian ini sama dengan I1-nya 2/4 kali dengan R1-nya berarti RA. RA-nya adalah 5. Maka dari sini bisa kita selesaikan. Yang ini kemarin sisa 2, lalu kemarin habis. Kita dapatkanlah di sini. Nih, kita buat di sini ya. Kita dapatkanlah di sini bahwa nilai daripada I2 itu menjadi sama dengan kali silang kemari. Berarti 3 per ada 5-nya di sini. Ini disamakan penyebut. Ya. Ini kita samakan penyebut ke per 3 pi. Berarti ini jadi pi kurang 1. Maka ini menjadi pi dikurang dengan 1. Inilah I2-nya. Yang berikutnya kita lihat dia di sini yang ditanya adalah tentukanlah besar medan magnetik pada sumbu toroida. Toroida, rumus medan magnetnya itu adalah mu0 dikali I kali N dibagi dengan 2pi kali R. Toroida ya. Maka kita masukkan aja mu0 itu 4pi kali 10 pangkat minus 7. Arusnya sama dengan 5 ampere. Kita kali jumlah litannya adalah 10 pangkat 3. Dibagi dengan 2pi. Kalikan dengan R-nya itu 10 cm berarti 10 pangkat minus 1. Kita selesaikan 2pi dengan 4pi sisa 2. Maka 2 kali 5 10. 10 dengan 10 pangkat minus 7 berarti minus 6. Kemari berarti minus 3. Kemari berarti sisa minus 2. Maka medan magnetnya adalah 10 pangkat minus 2 Tesla. Yang berikutnya di sini ditanya adalah maka arah gaya yang dialami oleh elektron. Di sini perlu kamu pahami bahwa elektron itu artinya adalah bermuatan minus. Kalau kita berbicara tentang arah, maka kita gunakan kaidah daripada tangan kanan. Gimana kaidah tangan kanannya? Kaidah tangan kanan itu ada 2. Yang pertama adalah ada untuk muatan yang bertanda positif, yang kedua ada untuk muatan yang bertanda negatif. Untuk muatan yang bertanda positif, maka ibu jari ini kita gunakan untuk kecepatan. 4 jari itu kita gunakan untuk medan magnet. Kemudian arah telapak tangan itu kita gunakan untuk arah gaya Lorentz. Untuk muatan negatif gimana? Untuk muatan negatif sama. Ibu jarinya masih tetap kita pergunakan untuk kecepatan. 4 jarinya masih tetap kita pergunakan untuk medan magnet. Untuk gaya Lorentz-nya baru yang berbeda. Apa itu? Yang berbedanya yang kita pakai adalah punggung tangan. Punggung tangan kita gunakan untuk gaya Lorentz-nya. Oke, perhatikan di dalam soal diketahui di sini medan magnet sebuah elektron bergerak dalam medan magnet homogen berarah sumbu Z positif. Jadi sudah diketahui ke sumbu Z positif arah kecepatannya. Jadi sumbu Z negatif ke sana, Z positifnya ke sini, ini kecepatannya. Medan magnetnya ke sumbu Y positif. Ditanya arah gaya Lorentz-nya kemana? Gunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari keluar dari bidang gambar. Kemudian 4 jari arahkan ke atas. Maka lihat karena dia adalah elektron, yang kita perhatikan adalah punggung tangannya. Berarti punggung tangannya kemana? Ke sebelah kanan kita. Kanan kita itu apa? Kanan kita itu adalah sumbu X positif. Sehingga gaya Lorentz-nya ke sini. Maka jawabannya adalah C. Yang berikutnya kita perhatikan di sini ditanya dalam soal besar dan arah gaya magnetik yang bekerja pada muatan. Nah, diketahui ada muatan positif sejajar dengan kawat berarus ya. Jadi misalkanlah kita buat dia di sini arah daripada muatan listriknya itu bergerak misalnya ke kanan. Misalnya kemudian di sini ada arus listrik sejajar. Ya, sejajar. Katakanlah misalnya dia itu diketahui dalam soal arahnya itu adalah 15 ampere ke kanan. Ya,
Lalu pertanyaannya besar gayanya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah cari dulu arah medan magnet yang dihasilkan kawat ini yang dialami oleh muatan ini. Ya, kita cari dulu. Nah, caranya gimana? Karena ini adalah kawat lurus, maka untuk mencarinya kita gunakan mu0 kali I dibagi dengan 2pi kali R. Tinggal kita buat mu0-nya 4pi kali 10 pangkat minus 7. Arus listriknya adalah 15 dibagi dengan 2pi. Jarak muatan dari kawatnya itu adalah 8 mm. Berarti 8 kali 10 pangkat minus 3. Nah, kita selesaikan. Pi dengan pi-nya habis, lalu 4 dengan 2 sisa 2, kemarin sisa berarti 4. Maka hasilnya kita buat ini adalah 15/4 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Nah, kalau sudah dapat ini, masukkan ke rumus gaya Lorentz. Apa itu? F sama dengan B kali Q kali V kali dengan sin theta. Apa theta? Theta di sini adalah sudut yang dibentuk medan magnet dengan kecepatan. Nah, kemana arah medan magnetnya? Yang menghasilkan medan magnet adalah kawat lurus ini. Coba lihat arah medan magnet di sini akibat kawat lurus kemana? Gunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari ke kanan. Kemudian yang kita cari adalah medan magnet di atas ini. Berarti kalau kita lihat di atas ini, arahnya adalah keluar dari bidang gambar. Maka di sini medan magnetnya adalah tandanya dot. Keluar dari bidang gambar. Karena medan magnetnya di sini adalah keluar dari bidang gambar, kecepatannya ke kanan, berarti B dan V sudah tegak lurus. Karena sudah tegak lurus, berarti harga sin 90 derajat itu adalah 1. Tinggal masukkan, B-nya adalah 15/4 kali 10 pangkat minus 4. Muatan listriknya adalah 0,4 atau 4 kali 10 minus 1. Kecepatannya bergerak adalah 5 dikali 10 pangkat 3. Maka 4 dengan 4 habis. 10 pangkat minus 4 dengan pangkat 3 sisa pangkat minus 1. Kita dapatkanlah di sini hasilnya 15 dikali dengan 5 itu sama dengan 75 kalikan dengan 10 pangkat minus 2 atau 0,75 Newton. Pertanyaannya arah gaya Lorentz-nya kemana? Arah gaya Lorentz-nya karena muatannya adalah positif, yang kita lihat adalah telapak tangannya. Maka arahkan. Medan magnetnya adalah keluar bidang gambar. Berarti 4 jari keluar bidang gambar. Ibu jari itu adalah ke kanan. Maka lihat telapak tangan kita adalah ke bawah. Sehingga kalau kita gambar, arah gaya Lorentz di sini adalah kemari. Yaitu menuju ke arah kawatnya. Yang berikutnya. Ditanya gegel induksinya. Perhatikan di sini yang terjadi adalah perubahan fluks. Karena perubahan fluks, maka gegel induksinya adalah minus N dikali dengan diferensial daripada fluks terhadap waktu. Nih, karena pakai variabel T, turunin aja. N-nya berapa? N-nya itu diketahui 5 lilitan. Kemudian turunkan persamaan yang di atas menjadi 10T minus 8. Masukkan T-nya 2, sehingga kita dapatkan 5 kali T-nya 2 kali 10 berarti 20, dikurang dengan 8 berarti 12, maka menjadi minus 60 volt. Hati-hati, minusnya dalam perhitungan itu tidak perlu, itu hanya menatakan arahnya yaitu melawan perubahan fluks yang terjadi. Maka jawabannya adalah A. Yang berikutnya, ditanya di dalam soal grafik yang benar yang mana. Untuk mencari grafik yang mana yang benar, yang pertama kita lakukan adalah cari puncaknya. Puncak ini itulah yang dinamakan dengan GGL induksi maksimum. GGL induksi pada maksimum pada generator, rumusnya adalah N kali B kali A dikali omega. Nah, karena ada dua keadaan, bandingkan aja. Maka GGL keadaan 1 banding keadaan 2 menjadi sama dengan N1 kali B1 kali A1 kali omega 1 per N2 kali B2 kali A2 kali omega 2. Lihat di dalam soal, yang terjadi perubahan adalah jumlah lilitannya dijadikan 10 kali, kemudian kecepatan sudutnya dijadikan setengah kali. Berarti yang berubah cuma jumlah lilitan dan kecepatan sudutnya. Ini jadi 10 kali N1, kemudian yang ini menjadi setengah kali omega 1. Yang lainnya sama, berarti ini habis tinggal ini. 10 dikali setengah, 5 kalikan ke sana. Maka GGL yang kedua menjadi 5 kali GGL 1.
Gegel satunya berapa? Ini tadi di gambarnya sudah ada puncaknya 8. Maka 5 kali 8 adalah 40 volt. Sehingga kita dapatkan yang 40 volt itu adalah di sini dan di sini. Maka mana yang benar? Supaya tahu mana yang benar, kita lihat yang ini. Angka yang ini, berapa ini? Nah, perhatikan satu gelombang penuh itu namanya adalah periode. Rumusnya periode itu adalah nilai daripada 2pi kita bagi dengan omega. Nah, bandingkan aja keadaan 2. Keadaan kedua banding keadaan 1 berarti 2pi per omega 2. Kemudian kita bagikan dengan 2pi per omega yang pertama. 2pi-nya habis berarti jadi omega 1 banding omega 2. Maka T2 banding T1 sama dengan omega 1, nggak tahu nilainya berapa. Omega 2-nya tadi adalah setengah kali omega 1. Ini habis. Maka ini jadi kita dapatkanlah bahwa T2-nya sama dengan 2 kali T1. T1-nya itu 4. Dikali 2 berarti jadi 8. Atau yang ini kali 2 jadi 20. Maka jawabannya adalah E. Yang berikutnya, kita lihat di sini berbicara tentang trafo, efisiensi. Nah, perhatikan sumber tegangan ini namanya adalah tegangan primer, yang ini adalah keluarannya, berarti ini daya sekunder. Ditanya kuat arus primer berapa? Jangan lupa efisiensi itu adalah daya sekunder dibagi daya primer kali dengan 100%. Efisiensinya 80%. Daya sekundernya sudah ada 24, daya primer nggak ada, tapi ada tegangan. Jangan lupa bahwa daya itu adalah V kali I, maka V primer kali I primer kalikan dengan 100%. Maka dari sini bisa kita dapatkan yang ini kemari sisa adalah 3, kita kali silang, tegangan primernya tadi 120, kali arus primernya yang ditanya, di sini sisa 3 dikali 10, 30. Nolnya habis. Berarti ini 1/4. Maka arus primernya adalah 0,25 ampere. Yang berikutnya. Ditanya di sini berbicara tentang relativitas pada panjang. Relativitas pada panjang rumusnya adalah cuma satu. Apa itu? Panjang bergerak sama dengan panjang diam kita kali dengan akar dari 1 kurang V per C pangkat 2. Di sini perhatikan baik-baik. Katanya panjangnya menyusut sebesar 20%. Menyusut ya. Berarti yang diketahui di sini adalah yang berkurang. Kalau menyusut 20%, berarti sisanya jadi berapa? Ya, berarti panjang akhirnya ini adalah menjadi 80%. 80% dari mana? Ya dari panjang awal. Maka 80% dari panjang awal sama dengan panjang awal dikali dengan 1 kurang V per C pangkat 2. Maka ini kemari habis. Kemudian persen ini jadi 0,8. Kiri kanan kita kuadratkan. Jadinya 0,64 sama dengan 1 kurang V per C pangkat 2. Pindah ruas. Maka V per C pangkat 2 jadi sama dengan 1 kurang 0,64 berarti 0,36. Kita akarkan, maka V-nya sama dengan 0,6 C. Yang berikutnya. Nah, yang ditanya impedansi, arus maksimum, sifat rangkaian, dan tegangan efektif. Maka pertama yang kamu lakukan adalah cari dulu XL. XL sama dengan omega kali L. Omeganya yang mana? Omeganya ini 100. Berarti kita dapat 100 kali L-nya ini 0,5. Berarti dapat XL-nya adalah 50 ohm. Setelah itu kita cari lagi XC. XC dari mana kita cari? Dari 1 per omega kali C. Maka kalau ini kita cari, kita dapatkan 1 per omeganya masih tetap 100, C-nya ini 500 mikrofarad. Ubah ke dalam farad. 10 minus 6, habiskan 2, jadi 10 pangkat minus 4. Maka kalau ini kali kemari, jadi 10 minus 2, naik ke atas 10 pangkat 2, 100, dibagi 5, berarti ketemu 20 ohm. Dari sini kita lihat nilai XL lebih besar daripada XC. Karena XL lebih besar daripada XC, maka sifat rangkaiannya dinamakanlah itu adalah bersifat induktif. Arus maksimum berapa? Cari dulu impedansinya. Impedansi itu adalah akar dari R kuadrat plus XL minus XC kuadrat.
sama dengan nilai R-nya 40 kuadrat ditambah dengan XL minus XC, 50 kurang 20, berarti 30 kuadrat. Maka ini hasilnya jadi sama dengan 50 ohm. Arus maksimum berarti sama dengan V maksimum dibagi dengan impedansi. V maksimumnya yang ini. V maksimumnya adalah 10 volt, berarti 10 bagi impedansinya tadi ketemu 50. Maka kita dapatkan I maksimumnya adalah 0,2 ampere. Kemudian tegangan efektif pada masing-masing komponen. Karena ditanya tegangan efektif berarti harus cari dulu I efektif. I efektif itu apa? I maksimum dibagi akar 2. Maka hasilnya I maksimumnya tadi 0,2 kita bagi akar 2. Rasionalkan. Akar 2 per akar 2. Berarti ini 2 jadinya 0,1 akar 2. Sehingga kita dapat pada masing-masing komponen. VR berarti I kali R. I-nya 0,2 akar 2, R-nya 40. Maka kita dapatkan 4 akar 2 volt. VL berarti I dikali XL. Yang maksimum I-nya 0,1 akar 2, XL-nya 50, kita kali berarti 5 akar 2 volt. VC dengan cara yang sama. I dikali dengan XC. I-nya 0,1 akar 2, XC-nya 20, berarti ini jadinya 2 akar 2 volt. Yang berikutnya, di sini ditanya adalah kecepatan kalau EK-nya 25% dari energi diam. Nah, jangan lupa EK itu sama dengan energi diam. Kita kali dengan 1 per akar dari 1 kurang V dibagi dengan C pangkat 2 kurang 1. EK-nya 25%, berarti seperempat. Seperempat dari energi diam. Sama dengan energi diam. Kita kali dengan akar dari 1 kurang V dibagi dengan C. Pangkat 2 dikurang 1. E0-nya habis. Satunya pindah ruas ke sini. Jadi 5/4 ya. Berarti kalau pindah ruas, ini jadi 5/4 sama dengan 1 per akar dari 1 kurang V per C pangkat 2. Yuk, rasionalkan dan balik. Yang bawah jadi ke atas, yang atas jadi ke bawah. Maka kuadratkan, bukan rasionalkan. Kuadratkan dan balik. Yang bawah jadi ke atas, yang atas jadi ke bawah. Sehingga kita dapatkan menjadi, kita kuadratkan ini jadinya 25/16. Kita balik jadi 16/25. Sama dengan kita kuadratkan dan kita balik jadi hasilnya 1 minus V per C pangkat 2. Maka V per C pangkat 2 sama dengan 25/25 kurang ini. Jadi 9/25. Kita akarkan. Kita dapatkanlah V-nya sama dengan 3/5 C. Yang berikutnya. Di sini diketahui adalah gegel induksi akibat perubahan arus. Dan perubahannya tanpa variabel T. Maka kita dapatkan gegel induksi adalah L kali perubahan arus dibagi dengan selang waktu. Nah, GGL-nya ada 32, induktansi dirinya ditanya, perubahannya dari 10 ke 2 adalah 8, selang waktunya 0,1. Maka kita dapatkan L-nya itu sama dengan 0,4 Henry. Yang kemudian yang berikutnya diketahui perbandingan dilatasi waktu. Langsung bandingkan aja. Kan rumusnya dilatasi waktu itu adalah delta T0 per akar dari 1 kurang V per C pangkat 2. Karena diminta perbandingan, ya berarti kita bandingkan dengan keadaan yang kedua. Jadinya delta T0 per akar dari 1 kurang V per C pangkat 2. Maka delta T0-nya habis. Ini keadaan yang 1, ini keadaan 2, maka kita sederhanakan jadi kebalik. Sehingga kita dapat delta T1 per delta T2 menjadi sama dengan akar dari 1 kurang. Jadi yang kedua yang di atas ya. Keduanya adalah 0,75 atau 3/4. Kita kuadratkan menjadi sama dengan 9/16. Akar dari yang di bawah, ini V1 yang sekarang di bawah, yaitu 1/4. Maka 1 dikurang 1/4 kita kuadratkan jadi 1/16. Yuk kita samakan penyebutnya. Ini berarti 16 dikurang dengan 9 7/16.
Banding dengan yang bawah, 16 kurang 1 berarti 15/16. Maka per 16-nya habis, sehingga perbandingannya adalah akar 7 banding 15. Nah. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Selamat mempersiapkan pasnya. Semoga sukses.